tentuan agar ketika membaca Al-Quran ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan ya, yang disebutkan di dalam satu huruf itu bisa sampai 100 kebaikan balasannya dari Allah. Satu huruf saja dibaca ya, kalau sambil berdiri ketika dalam keadaan sholat ya. Kemudian apalagi catatannya? 50 di dalam keadaan duduk ya. 25 di dalam keadaan di luar sholat, berwudu di luar sholat. 25 kebaikan dalam satu huruf. Dan kalau tanpa wudu maka dia ada 10 kebaikan di dalam satu huruf Al-Quran. Hanya saja Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di sini menuliskan beberapa persyaratan khusus untuk kita mendapatkan keberkahan di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam balasan-balasan Allah terhadap apa yang kita baca itu di dalam setiap satu huruf Al-Quran. Satu, bacakan tolong bacakan. Apa yang pertama persyaratannya? Adalah merenungkan artinya ya. Sehingga anjurannya adalah membaca Al-Quran itu dengan mengetahui artinya. Kita tidak tahu artinya berarti kita harus tahu terjemahannya ya. Yang kedua, membaca dengan kaidah tajwid, ada aturan-aturannya. Yang ketiga, dipahami bagaimana cara memahami Al-Quran sehingga kita perlu yang namanya kitab tafsir. Dan kita perlu tafsir yang sudah disepakati oleh ulama-ulama kita. Ya. Di tahap awal kita mungkin untuk menumbuhkan kecintaan kita untuk dekat dengan Al-Quran, maka kita hanya membaca biasa. Tapi itu tidak cukup. Kita perlu seorang guru untuk bisa menerangkan tafsir itu. Kita perlu seorang guru agar kita tidak digiring oleh hawa nafsu kita di dalam memahami makna Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang berikutnya adalah membaca dengan tartil, dengan ada pelan-pelan sesuai kaidah tajwid dan ada iramanya, yang nyaman didengar, kata Imam Abdullah bin Amir Al-Haddad. Berikutnya menghadirkan dalam hati keagungan Allah, bahwa pada saat itu kita merasa sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di dalam hati ada perasaan takut, ya, takut. Dan perasaan damba, keinginan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpisah sekejap mata pun, sekedip mata pun, tidak terpisah, selalu ingat dengan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala. Dan juga perasaan syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Oh, mata kawa melihat huruf-hurufnya ya. Dulu dilajari paguruan bisa membaca alif bata, sa jim ha kha dal dal ro ya. Kedua tangan masih bisa pegang Al-Quran.
dikaruniai Allah kesempatan. Hanya saja kita punya dosa yang banyak, kita mengakui kita ada lalai, lalu Al-Quran kemudian menjadi jauh dengan kita. Kita dekap Al-Quran, kita ajak bicara, kita minta ampun kepada Allah, dan kita patehahi guru-guru kita yang pertama kali ngajarin kita itu sampai kita bisa baca Al-Quran. Mudahan berkat itu semua Allah dekatkan kita dengan Al-Quran kembali. Kita cinta dengan Al-Quran, Al-Quran cinta dengan kita. Dan ciri daripada seorang murid yang betul itu tidak terlepas dia dari Al-Quran. Kalau betul-betul ingin menjadi seorang penuntut ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir begitu ya catatan kita di pengajian pekan kemarin. Hari ini ulun minta maaf tidak akan menambah lagi ya. Karena ada banyak PR berikutnya ya. Itu dulu kita kerjakan, kita amalkan. Adapun tambahan yang lain sesungguhnya adalah pengulangan saja dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Yang ingin ulun sampaikan adalah tentang sebagian daripada adab ketika kita membaca ratib ya. Di antaranya adalah ratib yang kita baca di perkumpulan ini yaitu ratibul haddad ya. Ratib yang lain pun juga demikian, ratib apos ya. Ratib yang lain-lain, semua wiritan-wiritan yang lain, pembacaan-pembacaan yang lain, burdah, aqidatul awam, apalagi bacaan-bacaan yang lain. Nah, itu ada aturan main kata Imam Haddad supaya ada bekasnya. Dan bekasnya itu betul-betul berbekas. Makna bekas adalah pengaruh. Pengaruh pada mata, pengaruh pada lisan, pengaruh pada pendengaran, pengaruh pada hati, pengaruh pada pikiran, pengaruh pada kedua tangan, pengaruh pada kedua kaki, zahir batin kita ada pengaruh. Berpengaruh secara luas, lebih luas lagi berpengaruh di dalam rumah tangga.